Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmalia dengan NIM 12070200023. Saya dari kelas Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA replication process. Nah, di sini adalah key players yang mana dalam replikasi of DNA itu ada players gitu yang memerankan agar replikasi DNA itu terjadi. Nah, di sini ada DNA polimerase, helikase, primase, dan ligase. Mereka semua ini adalah enzim ya. Nah, yang pertama ada helikase, the unzipping enzyme. Nah, dia ini berfungsi dalam memisahkan untayan DNA yang tadinya double helix menjadi single stranded, yang mana dia memisahkan ikatan hidrogen di untayan DNA itu. Gitu. Nah, nih seperti ini gambarnya. Dia akan memisahkan dan terjadilah dan terbentuklah replication fork gitu. Setelah replication fork ini itu ada gitu, jadi memungkinkan nantinya primer akan menempel ke sana dan bisa memulai proses pembuatan DNA baru. Nah, sini ada DNA polimerase, the builder, yang mana dia ini menjadi suatu kunci gitu pada sintesis protein. Dia ini bisa mengkatalis proses pembuatan DNA baru, dan hanya dialah gitu di antara players yang lain, dialah yang bisa uh, melakukan sintesis DNA baru gitu. Dan selain itu dia juga bisa untuk menjaga integritas atau konservasi gitu dari sekuen agar sekuen itu tuh tidak berubah gitu. Namun DNA polimerase juga membutuhkan primer untuk memulai pembuatan DNA baru. Nah, ini ada primase atau the initializer. Jadi, primase ini nantinya akan menghasilkan primer yang tadi di titik origin gitu, titik mulainya replikasi of DNA gitu. Jadi, ketika sudah dihasilkan nih di titik origin, maka akan dimulai eee, produksi DNA baru gitu, yang mana primase ini tuh diundang oleh protein spesifik yang ia tuh mengenali posisi replication of origin atau pre-RC. Nah, pre-RC sendiri itu kan mengandung inisiator-inisiator protein ya. Nah, inisiator protein itulah yang mengundang primase dan helikase. Nah, primase ini merupakan awal mula proses membentuknya DNA baru ke arah 3 aksen oleh primer tadi. Nah, di sini eee, primer akan membuat proses pembentuk DNA ke arah 3 aksen ya. Kemudian dilanjutkan oleh DNA polimerase dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, primer itu, eee, mengandung RNA gitu. Jadi nanti RNA ini tuh dalam proses replikasi akan dihilangkan oleh eksonuklease. Nah, kemudian ada ligase gitu. Jadi tadi kan, proses replikasi itu akan meninggalkan celah gitu yang harus digabungkan sehingga menjadi satu DNA polinukleotida gitu. Maka adanya ligase ini, the glue, dia akan menempel atau menyatukan ikatan polinukleotida yang udah terbentuk gitu, lalu menghubungkan dengan fosfodiester yang sifatnya kovalen gitu. Nah, di sini juga ligase ini enggak hanya sekedar menempelkan like a glue gitu ya, enggak kayak lem gitu, tapi ada prosesnya. Di sini enzim dari DNA ligase itu memiliki ujung NH3+, yang mana nantinya eee, akan mengalami adenylation gitu. Nah, di sini nanti satu AMP akan menempel yang mana mengandung adenin dan ribosa gitu, menempel di ujung NH3+ gitu. Maka, NH3+ ini menjadi NH2+ karena tempelnya tadi satu AMP. Nah, kemudian jadilah enzim AMP. Nah, enzim AMP ini akan menempel pada nik dan yang menempel ini, ketika menempel diambillah satu fosfat pada enzim AMP ini. Nah, kemudian AMP akan keluar gitu. Kenapa ya keluar? Karena ya ini hanya, diambil satu fosfat lalu dia keluar lagi gitu. Oh ya, tadi ketika enzim AMP menempel ini, enzim NH3+ itu akan kembali ke posisi semula gitu. Jadi enzim NH3+ ini tugasnya hanya mengantarkan atau perantara gitu. Lanjut, ketika enzim AMP menempel kemudian diambil satu fosfatnya, nah AMP ini akan keluar gitu.
Jadi ia ini hanya menempelkan tanpa meninggalkan apapun, yang mana, fosfatnya ini diambil untuk membentuk fosfodiester, lalu AMP akan dibuang gitu. Jadi AMP hanya, menambal nik itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih tahapan replikasi DNA? Nah, tahapannya seperti tadi, yaitu helikase akan memisahkan DNA double helix menjadi single stranded ya. Kemudian SSD proteins di sini akan berfungsi untuk, menstabilkan posisi nukleotida yang udah dipisah tadi gitu antar komplement sehingga, tidak mudah untuk bergabung lagi gitu. Nah, kemudian setelah, eee, helikase memisahkan, primer atau primase ini langsung bekerja gitu, jadi nggak nunggu helikase bekerja sampai ujung dulu membelahnya, memisahkannya. Jadi primase ini langsunglah, memulai gitu kerjanya, yang mana ia menghasilkan primer, di arah 3 aksen gitu. Kemudian setelah primer ada, maka, proses pembuatan DNA baru atau replikasi DNA itu barulah dimulai oleh DNA polimerase gitu, dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Di sini DNA polymerase build the new strand in the 5' to 3' direction. This means it's move along the old template strand in the 3' to 5' direction. Jadi DNA polimerase ini memang membuat, untaian baru dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini berarti dia ini akan, berjalan di, untaian lamanya itu dari arah 3 aksen ke 5 aksen. Kita bisa lihat ya di sini tuh. Nah, kemudian, setelah itu, maka akan terbentuk leading strand dan lagging strand gitu. Leading strand ini dia terjadi terus-menerus, maka di sini kita lihat dia, seperti, segaris gitu ya. Nah, sedangkan lagging strand ini seperti putus-putus. Nah, inilah adanya gap gitu. Nah, kenapa dia seperti ini gitu? Karena, dia ini berlawanan gitu arahnya, jadi tidak diteruskan, sedangkan leading strand ini arahnya searah gitu. Jadi, DNA polimerase akan membuat untaian-untaian kecil gitu. Nah, untaian ini disebut Okazaki fragments. Nah, kemudian karena tadi ada gap yang saya bilang ya, jadi ligase akan mulai bekerja gitu untuk, menyambungkan, menempelkan si gap itu agar membentuk satu DNA polinukleotida gitu. Nah, kemudian ini tadinya ungu ya, tadinya pink gitu, berubah menjadi ungu. Nah, ini tuh tadi primer itu kan mengandung RNA. Nah, si RNA ini akan dihilangkan, seluruh RNA akan dihilangkan oleh eksonuklease, yang mana nanti kemudian diisi kembali oleh DNA polimerase itu sendiri. Nah, kemudian, setelah semua selesai, maka akan jadilah sebuah, untaian DNA baru, yaitu dinamakannya semi konservatif. Kenapa? Karena dia itu kan tadinya satu untaian DNA yang double, helix dipisahkan jadi single stranded gitu, sehingga dia akan menghasilkan original strand dan new strand gitu. Itulah DNA, semi konservatif disebutnya. Nah, ini keseluruhan, dari proses replikasi DNA. Di sini ada topoisomerase. Dia ini berfungsi untuk, menghilangkan kekusutan gitu yang ada di, proses replikasi gitu. Karena kekusutan ini bisa menghambat proses replikasi sehingga dia hadir untuk, tetap menjalankan replikasi itu sehingga tidak ada hambatan. Nah, di sini ada perbedaan dari replikasi eukariotik dan prokariotik. Perbedaannya itu jelas dari multiple origin sama origins replication. Kalau eukaryotes itu dia ada, 2 gitu ya origin of replication-nya, sedangkan prokaryote itu ada satu. Nah, di sini ada lebih lengkapnya gitu. Kalau prokariotik itu terjadinya tentu saja di sel prokariotik dan eukariotik juga di sel eukariotik. Nah, kalau prokariotik itu prosesnya itu secara berkelanjutan dan eukariotik itu prosesnya hanya ada di, fase S dari siklus sel. Nah, kalau prokaryotik itu dia sirkular dan double stranded DNA, sedangkan eukaryotik itu linear double stranded DNA with N. Nah, seperti ini ya. Nah, dia, eee, sirkular nih, dia bulat sedangkan ini linear ada ujungnya gitu. Nah, kemudian kalau prokaryotik itu replikasinya terjadi di sitoplasma, sedangkan eukaryotik di nukleus. Nah, kalau prokaryotik itu, single origin of replication, eukaryotik multiple, yang tadi sudah nih, dia ada 2 gitu. Nah, kemudian, di DNA-nya itu dihasilkannya itu, eee, kecil gitu, sedikit gitu di prokaryotik itu, sedangkan kalau di eukaryotik itu DNA yang dihasilkannya itu 50 kali lebih banyak daripada, prokaryotik. Nah, di prokaryotik juga, DNA polimerasenya itu ada DNA polimerase 1, 2, dan 3 gitu. Sedangkan kalau di, eukaryotik itu ada DNA polimerasenya lebih kompleks gitu, ada alfa, delta, ekson.
Eks Epsilon ya? Iya Epsilon, jadi ada juga yang lain gitu, ada gamma sama, beta gitu. Jadi ini tuh cuman, komponen dasar gitu, sedangkan sisanya itu lebih kompleks gitu. Terus kalau di prokaryotik itu, Okazaki fragmentsnya itu dia besar, sedangkan kalau di eukaryotik itu, Okazaki fragmennya itu kecil. Nah, sedangkan dalam prosesnya, prokaryotik tuh menghasilkan 2000 base pairs, per second gitu. Jadi menghasilkan 2000, basa dasar per, detik gitu. Sedangkan kalau eukaryotik itu hanya 100 per detik, per sekian, 100 per detik ya. Terus, prokaryotik itu, menghasilkan 2 sirkular kromosom, sedangkan eukaryotik itu menghasilkan 2 sister kromatid. Nah, di prokaryotik itu adanya DNA gires, sedangkan di eukaryotik nggak ada DNA gires. DNA gires ini, satu kesatuan ya sama topoisomerase gitu, namun dia ini akan mengkatalis negatif super swelling, dari plasmid dan kromosomal DNA gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang, replication of DNA. Kurang lebihnya mohon maaf gitu apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.